sabit merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Pada episode kita kali ini kita akan membahas sekitar PMI Kota Padang bersama dua orang narasumber yang telah hadir menemani kita kali ini. Yang pertama, Bapak Hamdani, Sekretaris PMI Kota Padang, dan Dr. Lydia Ruman, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Padang. Assalamualaikum, apa kabar Hamdani, Pak Wide? Sehat? Semangat? Harus semangat ini, karena kita akan berbagi informasi terkait dengan PMI Kota Padang dan juga mengenai transfusi darah ini sendiri kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai donor darah ini, ada baiknya kita mengetahui dulu nih cerita singkat tentang PMI Kota Padang yang hadir ini di Kota Padang ini. Mungkin ke Pak Hamdani dulu. Oke. Jadi sebetulnya begini, tahun 1945 itu, sebulan setelah kemerdekaan Indonesia itu, PMI sudah berdiri. Artinya awal Agustus, awal September itu, Presiden pertama Bapak Soekarno itu sudah memerintahkan dan membentuk tim 5 namanya, agar dibentuk organisasi Palang Merah. Sehingga tim 5 ini bekerja, maka 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia itu, tepatnya tanggal 17 September tahun 1945, maka Palang Merah Indonesia itu terbentuk, yang diketuai pertama kali itu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden. Untuk Kota Padang baru berdiri pada tahun 1959. Sehingga pada waktu itu PMI Kota Padang sudah juga melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kemudian pada tahun 1973, karena memang salah satu mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada Palang Merah itu adalah melaksanakan kegiatan transfusi darah, maka tahun 1973 di bawah kepemimpinan Pak Harun Zain ketika itu ketuanya, maka terbentuklah unit donor darah, transfusi darah di Kota Padang. Ya, pertama kalinya. Ya. Visi-misi dari PMI Kota Padang ini sendiri, Pak? Ya, kalau untuk visi dan misi PMI sendiri kita tetap mengikut ke pusat ya, karena visi misi dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota itu sama. Misi mandat yang kita lakukan itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diputuskan dan digariskan oleh pengurus pusat. Nah, maka visi misi PMI tahun 2014-2019 itu adalah mewujudkan Palang Merah yang berkarakter profesional, mandiri, dan digital di masyarakat. Itu visi-misi. Berarti visi-misi kita sama yang seluruh Indonesia tentunya, untuk Kota Padang juga begitu. Nah, berarti tujuan strategisnya juga sama kan? Harus sama. Maka untuk melaksanakan tujuan strategis ini sama dengan apa yang sudah tertuang dalam anggaran dasar PMI itu, yaitu PMI itu bertujuan untuk mengurangi dan meringankan korban bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh manusia, baik itu konflik, peperangan dan sebagainya, dan mengurangi kerentanan. Itu tujuan utama dari PA Palang Merah ini. Nah, untuk saat ini nih Pak Dani, program atau rencana kerja PMI Kota Padang dalam menunjang pembangunan Kota Padang yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat Kota Padang saat ini apa? Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan. Artinya apa? Kota Padang ini merupakan salah satu daerah yang rawan dengan bencana ya. Orang-orang banyak mengatakan bahwa Padang itu bagian dari etalase bencana. Jadi apapun jenis bencana itu ada di Kota Padang. Sebenarnya ekstrim sekali kan? Etalase kan? Boleh memilih sebetulnya. Tapi memang ya itulah keadaan kota kita. Walaupun demikian, kita tidak boleh takut dan khawatir bahwa Padang itu etalasinya bencana. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan masyarakat agar akibat dampak dari bencana itu bisa kita kurangi risikonya.
Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMI itu adalah kegiatan pertama upaya preventif. Upaya preventif ini adalah bagian dari kegiatan mitigasi, pencegahan. Pencegahan itu kita sudah membentuk sampai hari ini 14 kelurahan sudah terbentuk SIBAT. SIBAT itu siaga bencana berbasis masyarakat. Artinya kita kondisikan potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat, menjaga lingkungan, dan melakukan tindakan kesiapsiagaan bencana. Sehingga andai kata bencana itu mau betul-betul terjadi, minimal jumlah korban itu, jumlah resikonya itu, jumlah dampak itu bisa diminimalisir. Nanti sudah ada 14 kelurahan. Berarti yang agenda atau kegiatan yang dilakukan di kegiatan SIBAT itu tadi apa ini Pak Dhani? Pertama, memberikan kesadaran pada masyarakat, yang merupakan kegiatan itu berupa bentuk penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan, meningkatkan perilaku hidup sehat, apakah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya, sampai mereka dilatih dan dibekali dengan kegiatan-kegiatan tanpa darurat, seperti evakuasi, pertolongan pertama, memberikan tenda, dapur umum dan sebagainya. Nah, berarti masyarakat yang bisa bergabung dalam SIBAT ini apakah melalui proses seleksi tersendiri atau bagaimana? Iya, karena apa? Karena memang kita masyarakat yang akan dibentuk melalui bentuk SIBAT itu mereka harus dilatih dulu. Sebab tidak mungkin akan bisa bergabung seperti itu juga kalau mereka tidak keterampilan. Dan kita berharap ketika mereka sudah dilatih, mereka pula yang akan menjadi perpanjangan tangan kita di masyarakat untuk menularkan ilmu keterampilan yang sudah mereka dapatkan selama pelatihan, sehingga dengan demikian kecerdasan masyarakat, pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat akan lebih berkembang dengan baik. Benar-benar. Setiap masyarakat juga memang harus diberikan ilmu selain itu tentang tanggap bencana. Tapi kata-kata tadi etalase bencana sepertinya itu ekstrim sekali Pak Widhi. Seperti itu sepakat tidak sepakat itu Pak dengan Kota Padang menjadi etalase bencana? Tapi kita harus tanggap darurat, kita harus siap sedia karena bencana bisa datang kapan saja. Nah, terkait dengan donor darah ini Pak Widhi, kita ke Pak Widhi ini Pak Dhani. Nah, apakah setiap masyarakat ini, setiap individu bisa untuk mendonorkan darah? Nah, apa nih syarat seseorang bisa menjadi pendonor? Ya, semua kita bisa menjadi donor, memang tapi harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan itu terutama tentu mengenai kesehatan. Nah, kalau persyaratan umumnya yang jelas tentu harus dewasa, 17 tahun ke atas, sampai batasannya selagi sehat masih boleh donor, ya. Nah, kemudian syarat untuk seorang pendonor itu di samping umur, kemudian ada persyaratan mengenai berat badan minimal 45 kilo, kemudian itu diperiksa darahnya itu yang pertama itu HB-nya nggak boleh rendah, tensinya diperiksa, nanti ada dokter yang periksa. Nah, jadi ada seleksi juga untuk pendonor gitu. Nah, seleksinya ini berapa lama yang harus tahapan-tahapan seleksinya seperti apa aja ini Pak Widhi? Tapi nanti setelah jeda pariwara kita break dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara kami segera kembali.